Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Netrina SPD, NIM 2300240026, mahasiswa semester 1 Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa MPD. Baiklah, saya akan memaparkan resume saya dari makalah kelompok 2 atau dari kelompok saya sendiri dalam materi teori kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan klasik, teori kepemimpinan kontingensi, dan kepemimpinan kontemporer. Berikut adalah ringkasan dari berbagai teori kepemimpinan saya. Pertama, teori kepemimpinan Pancasila, di mana teori ini mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kepemimpinan di Indonesia. Pemimpin diharapkan memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kepemimpinan Pancasila menekankan pada moralitas, etika, integritas dalam pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin diharapkan mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepemimpinan Pancasila ini juga mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan ini menekankan perubahan positif dalam individu dan organisasi. Pemimpin transformasional ini menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk menciptakan tujuan jangka pendek, tapi juga menciptakan visi jangka panjang yang dapat menggerakkan organisasi menuju perubahan positif. Kepemimpinan ini berfokus pada pengembangan pribadi dan profesional tim, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Yang ketiga, kepemimpinan klasik, di mana teori kepemimpinan klasik ini berfokus pada ciri-ciri perilaku pemimpin tradisional. Pemimpin dianggap sebagai otoritas yang memimpin berdasarkan kekuasaan dan posisi. Model kepemimpinan klasik seringkali menekankan struktur hierarkis dan pembagian tugas yang jelas. Pemimpin yang efektif dalam konteks ini adalah yang mampu mengarahkan bawahan dengan baik. Teori ini mengasumsi bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat khusus seperti karisma, keberanian, kecerdasan, dan kemampuan untuk memimpin. Kepemimpinan klasik juga mengutamakan pendekatan otoriter, di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas keputusan dan tindakan organisasi. Yang keempat, teori kepemimpinan kontingensi, di mana teori kepemimpinan ini atau teori kepemimpinan kontingensi ini berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam setiap situasi. Sebaliknya, efektivitas kepemimpinan di sini ditentukan oleh kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi tertentu, menurut model kontingensi Fielder. Dari teori kepemimpinan kontingensi ini, ada situasi dinilai berdasarkan 3 variabel utama. Yang pertama, kualitas hubungan pemimpin dan pengikut.
Yang kedua, struktur tugas. Struktur tugas itu adalah tingkat kejelasan dan kekhususan tujuan atau tugas yang harus dicapai. Struktur tugas ini yang jelas dapat terdefinisi dengan baik dan membuat peran pemimpin lebih berfokus pada perorganisasian dan pengarahan pekerjaan. Dari teori kontingensi ini memberikan fleksibel yang lebih besar dibandingkan model klasik karena menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan kondisi spesifik dan menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan kontemporer, di mana kepemimpinan kontemporer ini mencakup berbagai pendekatan baru yang muncul untuk menjawab tantangan kepemimpinan dalam lingkungan yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. Beberapa tren dalam kepemimpinan kontemporer termasuk pertama, kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional, di mana seorang pemimpin di sini pemimpin yang efektif di era modern harus memiliki kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Yang kedua,